Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial di dalam bermedia sosial. Perlu kita ketahui, kaidah sosial itu adalah aturan atau pedoman yang ada di dalam masyarakat untuk membatasi perilaku yang ada dalam masyarakat agar tidak melanggar hak masyarakat lain. Seperti apa yang boleh atau tidak, dan seperti apa yang pantas atau tidak. Dan media sosial itu sendiri adalah sebuah media online yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi dialog menjadi interaktif, seperti halnya WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah-kaidah sosial itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, kaidah kesopanan. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Dan yang keempat, kaidah hukum. Yang pertama, kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah kaidah yang sifatnya terbatas lingkupnya. Contoh dari kaidah ini yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya, mengupload foto dengan menggunakan baju atau pakaian yang sopan, tertutup, dan rapi, tidak berkomentar jahat di postingan orang lain, dan tidak rasis terhadap golongan minoritas. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Kaidah ini yaitu kaidah yang berasal dari suara hati masing-masing orang. Contohnya, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengumbar informasi pribadi, tidak mengganggu kepentingan orang lain, dan tidak menyebar konten pornografi. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan adalah kaidah yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya, tidak memfitnah orang lain, tidak membuka aib orang lain, tidak membuat postingan ujaran kebencian yang nantinya akan menimbulkan perpecahan antara agama satu dengan agama yang lainnya, dan tidak membuat postingan yang isinya menyekutukan Tuhan. Kemudian yang terakhir, kaidah hukum. Kaidah ini berasal dari penguasa setempat yang sah. Contohnya, tidak mengancam orang lain, tidak mencemarkan nama baik orang lain, tidak menghina orang lain, dan tidak menyadap informasi pribadi orang lain untuk digunakan berbuat hal tidak baik. Selanjutnya, bentuk pelanggaran kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, kaidah kesopanan. Dalam proses belajar mengajar, ada guru yang menjelaskan kepada murid-muridnya atau kepada siswanya, lalu ada salah satu siswa yang menyela pembicaraan guru tersebut. Nah, itu sudah melanggar dari kaidah kesopanan. Sanksi yang dia dapat adalah berupa cemoohan atau digunjing atau dihujat oleh teman-temannya. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Kaidah ini mengambil secara paksa hak orang lain. Hal ini akan mendapatkan sanksi berupa cemoohan atau dikucilkan dari masyarakat. Yang selanjutnya, kaidah kepercayaan. Ada sebuah postingan yang menjelek-jelekkan orang lain padahal itu fitnah, bukan fakta. Sanksi yang akan dia dapat, dia akan berdosa karena sudah jelas dia menfitnah orang lain. Jika orang yang difitnah itu tidak terima, maka akan dituntut ke jalur hukum. Yang terakhir, kaidah hukum. Oknum tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menyebarkan berita hoax. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu menyebarkan berita yang tidak benar. Sanksi yang akan mereka dapat yaitu hukuman yang mengikat, yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.
Jadi begini teman-teman, sebagai generasi yang sudah dimanjakan oleh teknologi yang sangat memadai seperti saat ini, mari kita gunakan semua itu sebagaimana mestinya. Padahal media sosial itu jika kita gunakan sebaik mungkin bisa menghasilkan upah yang cukup besar dari hasil karya-karya kita itu jika kita upload di media sosial. Jadi daripada kita gunakan untuk suatu hal yang tidak baik atau sesuatu hal yang melanggar kaidah-kaidah yang ada, lebih baik kita gunakan untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat, sesuatu hal yang tidak melanggar hak orang lain, dan hal tersebut juga bisa memprotek diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila tidak bisa jadi salah satu orang yang berkarya di media sosial, ya sudah, kita cukup menjadi pengguna yang baik, pengguna yang menggunakan media sebagaimana mestinya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.